Produksi plastik yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan limbah yang sulit terurai menumpuk di daerah mangrove pesisir. Ekosistem mangrove menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak karena akarnya yang rapat mampu menjebak sampah plastik. Akibatnya, plastik menumpuk di sedimen dan perairan mangrove. Penumpukan plastik ini memberikan dampak serius bagi mangrove. Ini menyebabkan mangrove kesulitan dalam menyimpan karbon, melindungi pantai dari abrasi, dan menjadi habitat bagi berbagai organisme laut. Ini mendorong kita untuk melakukan upaya penanganan pencemaran plastik di mangrove secara berkelanjutan. Pendekatan biologi menjadi salah satu solusi yang menjanjikan dengan memanfaatkan mikroorganisme yang mampu menguraikan plastik. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa mikroba lokal dari sedimen mangrove dapat menghasilkan enzim yang memecah plastik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan. Mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi pantai, tetapi juga menjadi tempat berlindung bagi berbagai bentuk kehidupan laut termasuk mikroorganisme, menjaga kualitas air, mengurangi pencemaran, dan mendukung sirkulasi nutrien dalam ekosistem pesisir. Dalam beberapa dekade terakhir, kualitas air laut mengalami penurunan akibat pencemaran laut yang sebagian besar disebabkan oleh sampah plastik dan zat-zat berbahaya lainnya yang mengganggu keseimbangan biologis. Enzim pengurai plastik di mikroba sedimen bakau. Lingkungan pesisir bakau yang sangat tercemar plastik sintetis akan mengakumulasi polimer seperti PET, PE, PP, sehingga menciptakan tekanan seleksi kuat terhadap komunitas mikroba setempat. Akumulasi cemaran plastik di ekosistem mangrove bertindak sebagai tekanan seleksi evolusioner yang mendorong komunitas mikroba untuk beradaptasi terhadap keberadaan polimer sintetis. Mikroplastik yang terdeposisi di sedimen mangrove akan dikolonisasi oleh mikroorganisme pembentuk biofilm yang kemudian mensekresikan enzim ekstraseluler untuk memecah permukaan polimer dan memanfaatkannya sebagai sumber karbon alternatif. Kondisi ini menyebabkan seleksi alami terhadap mikroba yang memiliki kemampuan degradasi plastik, seperti bakteri indigenous mangrove yang terbukti mampu menurunkan berat mikroplastik melalui aktivitas enzimatik spesifik. Bakteri Bacillus subtilis mampu mendegradasi plastik polyethylene terephthalate atau PET. Proses ini dimulai di luar sel, di mana bakteri menyekresikan enzim depolimerase seperti PETase. Seperti yang terlihat pada sisi kiri diagram, polimer PET yang kompleks dihidrolisis secara bertahap menjadi senyawa antara seperti BHET dan MHET, hingga akhirnya menghasilkan dua monomer utama yaitu ethylene glycol dan terephthalic acid. Setelah monomer terbentuk, mereka diserap masuk ke dalam sel melalui transporter spesifik untuk mencegah toksisitas di sitoplasma. Mari kita lihat jalur pertama, yaitu metabolisme ethylene glycol yang berwarna hijau. Di dalam sel, EG dioksidasi menjadi glycol acid, kemudian menjadi glycosylic acid. Senyawa-senyawa ini sangat krusial karena dapat dikonversi lebih lanjut menjadi asetil-CoA atau pirufat yang merupakan bahan bakar utama bagi metabolisme sel. Jalur kedua adalah katabolisme terephthalic acid. TPA diaktifasi menjadi TPA-CoA dan dikonversi menjadi senyawa aromatik bernama protokatekuat atau PCA. Melalui jalur yang dikenal sebagai jalur beta-ketoadipat, PCA dipecah secara sistematis menjadi beta-ketoadifil-CoA. Hasil akhir dari jalur ini adalah asetil-CoA dan suksinat yang siap digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi. Seluruh jalur pemecahan monomer tadi, baik dari ethylene glycol maupun TPA, bermuara pada siklus TCA atau siklus Krebs. Disinilah karbon yang berasal dari sampah plastik
diubah menjadi ATP atau energi kinetik untuk bakteri serta menjadi prekursor untuk biosintesis hingga bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak. Terakhir, perhatikan jalur berwarna merah. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa dari si bakteri Bacillus subtilis ini, di mana bakteri ini memiliki mekanisme detoksifikasi menggunakan enzim seperti oksidase untuk menetralkan senyawa berbahaya. Selain itu, produk antara dapat dialihkan untuk memproduksi senyawa bernilai tinggi seperti PHA, yaitu bioplastik alami, asam adipat, hingga senyawa aromatik seperti katekol. Hal ini menjadikan Bacillus subtilis sebagai kandidat yang sangat potensial untuk aplikasi upcycling plastik di skala industri.